kalau dari yang SD-nya dari luar Kota Madya Bogor, walaupun saya tinggalnya di Kota Madya, untuk masuk ke SMP di Kota Madya itu dipersulit biasanya gitu. Jadi kalau anak Kota Madya hanya menyerahkan NEM, anak kabupaten selain menyerahkan NEM dites, tapi tesnya itu tidak transparan penilaiannya gitu. Jadi ujung-ujungnya kan tetap ditolak gitu ya. Nah, saya berharap sih tahun ini, karena katanya di samping menyerahkan NEM juga ada tes untuk seluruh yang mendaftar, mudah-mudahan tidak ada diskriminasi lagi untuk pendidikan dasar. Jadi dari SD sampai SMP kan itu kan wajib belajar ya 9 tahun. Jadi sebenarnya harapan saya baik di Kota Madya ataupun di kabupaten ataupun dari daerah lain itu mau sekolah di mana saja harusnya bisa diterima gitu. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini seperti harapan saya gitu. Haknya setiap anak untuk belajar itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian juga diturunkan lagi oleh Permendiknas. Setelah itu ada wajib belajar 9 tahun. Artinya hak semua anak di usia SD sampai SMP itu bisa belajar dimanapun mereka itu berada, dimanapun mereka ingin belajar, itu harusnya seperti itu gitu. Kalau kita mengacu pada undang-undang yang berurutan itu gitu kan. Kalau untuk masuk SMP iya, anak saya kejadian seperti itu ya, karena anak saya SD-nya di kabupaten, saya tinggalnya di Kota Madya. Kemudian waktu mendaftar untuk di SMP Kota Madya harus tes selain menyerahkan NEM. Sementara anak-anak dari Kota Madya yang notabene sebenarnya banyak juga anak-anak yang tinggalnya di kabupaten yang hanya menyerahkan NEM gitu. Jadi ada diskriminasi di situ gitu kan. Dan karena tidak transparan penilaian dari tesnya itu menjadi permainan ya, anak bisa diterima atau tidaknya gitu ya, kecewa gitu. Tapi dari itulah saya bangkit untuk selalu mengkritisi tentang pendidikan terutama di Kota Bogor gitu. Kalau perbatasan seperti Cibulu 1 ya, perbatasan dengan kabupaten mungkin untuk orang kabupaten sekian persen atau untuk kota, tapi sebenarnya tidak ada kuota seperti itu. Jadi kalau sama. Misalnya ada daftarnya sama dari misalnya siswa kabupaten bisa. Hanya memang persyaratannya tergantung dari sekolah masing-masing. Kalau di sini diutamakan faktornya usia dengan domisili. Domisili yang terdekat ya itu mendapat peluang lebih bagus mungkin ya gitu. Tapi untuk SD yang sekolah yang ada di perbatasan ya seperti Cilegon, Cibulu 1 itu mungkin ada ya faktor itu, hanya memang kalau aturan secara realnya atau di panduannya tidak ada ya, tidak ada ini seperti apa dari kabupaten sekian persen, dari Kota Madya ini harus sekian persen, tidak ada, sama bebas. Karena hak untuk mendapat pelajaran itu semua warga Indonesia sama. Kebetulan ya di SD saya sini kebanyakan yang sekolah di sini kebanyakan orang-orang sini semua ya, sekitar daerah sini loh, Cimahpar paling gitu ya. Di sini juga banyak yang nggak ketampung ya gitu. Jadi kita kecuali kalau orang tuanya di sini walaupun sekolahnya itu ya kalau kayak kemarin diarahkan sebaiknya ibu cari sekolah yang lebih dekat dengan rumah supaya anaknya juga nggak lelah
ya datang ke sini kan dia udah perjalanan sekian kilometer itu udah nggak fresh pas menerima pelajaran itu kebanyakan ini menurut pengamatan dan yang sudah berjalan ya hasilnya seperti itu kalau anak domisilinya jauh dari sekolah, tempat tinggalnya jauh gitu. Itu mungkin ngejaga itu untuk khusus sekolah saya, jadi diutamakan ya domisilinya masih sekitar daerah Bandar Jati. Itu juga udah nggak ketahuan. Iya. Sih banyak ya, kebetulan dari TK-TK juga udah secara kolektif, yang TK-TK terdekat itu udah kolektif ke sini daftar, tapi memang belum dilayani karena tanggal 23 kita nggak curi star ya. Tanggal 23, 24 pengumpulan formulir, 25-nya udah dites, 26 udah, tanggal 2 udah bisa pengumuman. Itu aja, terutama akte kelahiran siswa yang asli. Terus kedua kartu kakak. Untuk itu aja sih. Paling ada kemarin itu kalau yang udah golongan darah siswa tapi tidak terlalu urgen ya, nanti bisa menyusul. Akte aja sama fotokopi kartu keluarga sama akte asli.